Halo, selamat datang di Jurnal Malam, dengan aku Lutfi. Hari ini aku mau ceritain sebuah urban legend sebuah rumah tua. Selamat menikmati. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Orang-orang desa menghindari rumah itu, karena mereka percaya bahwa rumah tersebut dihuni oleh roh jahat yang tak terlihat. Namun, suatu malam, seorang pemuda bernama Dika, yang baru saja pindah ke desa itu, merasa penasaran dan memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dika berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju rumah tua itu, hanya diterangi cahaya rembulan yang pudar. Pintu rumah yang sudah usang terbuka dengan sendirinya saat Dika menyentuh gagangnya. Ia melangkah masuk dengan hati berdebar, langkahnya terhenti ketika mendengar suara lantai kayu yang berderit pelan. Seolah rumah itu sedang mengawasinya. Dika mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa ini hanya imajinasi belaka. Namun, semakin ia menjelajahi rumah itu, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Tiba-tiba, sebuah pintu di ujung lorong terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah ruangan yang gelap gulita. Dika merasa dorongan kuat untuk masuk. Saat melangkah masuk, ia merasakan suhu yang semakin menurun, dan tiba-tiba lampu-lampu rumah yang tadinya mati menyala dengan terang, memperlihatkan sebuah lukisan besar di dinding lukisan seorang wanita tua dengan tatapan mata yang kosong. Kaget, Dika mundur, namun langkahnya terhenti. Di depannya, muncul bayangan hitam yang bergerak cepat, diikuti dengan suara tawa yang pelan namun menakutkan. Dika berlari keluar, tapi pintu utama yang tadinya terbuka kini tertutup rapat. Dia panik, berusaha membuka pintu dengan segala kekuatannya, namun pintu itu tetap tertutup. Akhirnya, dengan tubuh gemetar, Dika melihat bayangan wanita tua dalam lukisan itu kini berdiri di ujung lorong, matanya menatap tajam. "Kamu tak seharusnya datang ke sini." Suara serak terdengar, namun hanya ada kesunyian yang menjawab. Panik dan ketakutan semakin mencekam Dika. Ia mencoba melarikan diri, namun ruangan itu terasa seperti labirin tanpa ujung. Suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, mengisi seluruh ruangan, dan seolah-olah mengikatnya di tempatnya. Saat Dika mulai merasa putus asa, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Tanpa menoleh, ia berlari menuju pintu yang sama, dan, dalam detik terakhir, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ia melesat keluar, hanya untuk melihat rumah itu menghilang dalam kabut tebal, seolah tak pernah ada. Sejak malam itu, Dika tak pernah lagi bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Namun, setiap kali dia menutup mata, dia masih